Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 10 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas saham-saham yang masuk, ide-ide di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 7 Maret. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Baik, karena ini hari Minggu, seperti biasa kita akan membahas ISG sesuai dengan stock call yang mungkin Anda sudah baca tadi sore setelah kami publikasikan di website. Kemudian ini hari Minggu juga ya, karena hari Minggu berarti kita akan melihat sedikit perubahan-perubahan ISG yang seperti yang kami sampaikan di F-Talk kemarin, bagaimana minggu-minggu ke depan ya, terutama memasuki bulan Ramadan ini yang menjadi banyak konsultasi yang kami terima seminggu terakhir ini terkait bagaimana strategi di bulan puasa, karena kan bulan puasa identik dengan orang itu akan cenderung menurunkan intensitas transaksinya. Tetapi apakah itu akan merubah kondisi market atau tidak, kita akan lihat ya. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan juga yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, kita mulai dari ISG. Hari ini, kemarin ISG sudah berhasil tutup di atas resist 7350 seperti yang kami sampaikan di pembahasan terakhir, di F-Talk terakhir. Apabila penutupan di atas 7350 artinya ada konfirmasi ISG melanjutkan uptrend. Uptrend yang mana? Yang ini ya. Nah, bagaimana ke depan? Kami melihat potensinya ISG masih akan bergerak naik, cenderung naik ke 7.449 sampai dengan 7.590, yang mana 7.590 ini merupakan ekstensi yang pertama dari wave terakhir. Nah, ini artinya ada ruang naik yang saat ini bisa istilahnya bisa kita eksplorasi ya, saham-saham yang tentunya berkorelasi akan mendukung kenaikan ke sana. Saya perhatikan saham-saham yang mendukung ke sana itu saja saham-saham blue chip, big caps, banking yang kemungkinan dalam waktu dekat memberikan dividen. Ya, Anda perhatikan saja saham-saham apa saja. Namun Anda perlu tahu setelah dividen akan terjadi penurunan dan itu akan berakibat kepada penurunan ISG. Apa langkah yang harus kita ambil? Kita manfaatkan kenaikan jangka pendek dan jangan lupa ketika dia sudah masuk come date ya, secara umum kita akan keluar karena tujuan kita trading tidak mencari dividen, karena nantinya dividen ini bisa menyebabkan penurunan yang lebih dalam daripada dividen yang kita terima apabila kita membeli mendekati dividen, kecuali memang kita sudah menerapkan dividen investing dalam jangka panjang. Ini akan berbeda cerita. Ini khusus untuk trading ya, jadi perspektif ini untuk trading. Kalau dividen investing jelas berbeda ya, kita terima dividen masuk ke kita, sahamnya turun ya kita tinggal beli lagi, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ini tidak sama kalau strategi jangka pendek. Tentu saja kita manfaatkan kenaikan ISG ya, saham-saham yang mendukung. Kemudian kalau sudah mendekati, khususnya di saham tersebut sudah mendekati hari-hari dividen ya, kita harus exit. Ini konsultasi yang kami terima dalam 2 minggu terakhir ini ya, saya baca dan saya pelajari. Memang banyak yang sudah mempersiapkan ini, sehingga kebetulan mendekati dengan Lebaran nantinya ya, momentum turunnya itu akan ada. Tapi turunnya di sini masih di dalam tren naik ya tentunya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Oke, yang pertama kita ambil yang pertama. Malam Bayef, tolong bahas trading plan Tugu jangka pendek. Oke, nah sekarang itu Tugu sudah mencapai tajam turun dan kemarin rebound ya, artinya sudah terjadi konfirmasi pembentukan higher low sehingga kita bisa menarik tren naik seperti ini. Ini tren 1, kemudian ini tren kedua, ini tren akselerasi. Yang mana ini ya relatif ya, bergerak di atas MA60, yang mana ini adalah higher low yang terbentuk terbarunya. Artinya kalau trading plan-nya kita mengambil risikonya tentu saja di sini ya, di MA60 atau di higher low terakhir yaitu di 11.20 atau 11.15 itu berapa persen? Ya, ini kita anggap sebagai stop loss-nya ya, itu sekitar 2% sampai dengan
ya 3%, 2% lah, itu adalah dengan fee tentunya ya. Nah, potensi upside-nya Anda bisa jadikan TP yaitu di 1200. Ini sekitar 4,8% sampai dengan upper shadow ini mungkin di atas 5%. Kemudian kemungkinan dalam jangka pendek menengah ini akan membentuk rounding dengan target terdekat di 1300 yaitu sekitar 13%. Jadi TP1 di 1200, TP2 di 1295, stop loss di 1115. Itu adalah trading plan untuk swing jangka pendek. Demikian. Oke. Mohon bahas saham ERA, bagaimana trading plan jika mau masuk di saham ini, bagaimana tren saham ini dalam jangka panjang. Terima kasih sebelumnya. Kita akan membahas tren terlebih dahulu sebelum trading plan, karena trading plan ini kan kita akan mengacu pada jangka pendek ya. ERA, tren jangka panjang itu seperti apa? Kita menggunakan monthly ya. Nah, untuk tren dia naik ya, tetapi jangka menengah dia turun. Ya, ini adalah tren turun jangka menengah. Ya, bisa dikatakan ini tren utama, ini adalah secondary trend. Ya, tren yang berlawanan dengan tren utamanya. Nah, bagaimana trading plan saat ini untuk jangka pendek? Trading plan ya saya anggap itu adalah trading ya, bukan investing ya. Nah, sekarang ini kebetulan saham ini mengalami rejection tepat di area downtrend line jangka menengahnya. Sehingga strategi yang biasanya kita gunakan ketika terjadi seperti ini, kita akan menunggu ke support. Nah, supportnya ini adalah support yang kebetulan juga membentuk tren naik ya. Nah, kemungkinan ini akan berada di kisaran 0,7, 0,6 dari wave yang terakhir, yaitu di sini. Nah, 0,6 di berapa? Yaitu di 386. Sekarang harga di 416 sampai dengan Anda bisa coba di 370, itu bisa menjadi bottom fishing dan juga stop lossnya di situ ya. Kalau dia breakdown dari situ ya ada sesuatu yang akan berubah ya, bisa turun lebih jauh ya. Artinya wave yang besar ini akan diuji ya, yaitu ke 268, tapi saya rasa cukup di sini untuk trading. Anda cukup proteksi di 360 atau 370 ke bawah. Seperti itu. Jadi masih sekarang ini masih perlu menunggu ya, menurut saya seperti itu. Mohon analisa film bagaimana trading plan jika masuk saham ini, apakah menarik di harga saat ini? Terima kasih Pak, sehat selalu, terima kasih doanya. Film, apakah sekarang ini bisa dibeli untuk trading, menarik atau tidak gitu ya. Di pembahasan terakhir kita memasang target turun untuk film ini di 4020 sampai dengan 3570. Jadi menurut saya perlu menunggu di area ini terlebih dahulu. Jadi trading plan-nya nanti akan kita lihat kalau sudah ada konfirmasi, ditanyakan saja dengan area tersebut, kita bisa estimasikan TP berapa dan stop loss-nya di berapa berdasarkan teknikalnya ya. Tetapi stop loss itu saya sarankan sesuai dengan profil Anda ya. Ada yang seperti kita tidak boleh lebih dari 5%, ada yang bisa mentoleransi 10%, ada yang bisa mentoleransi 20%. Ini sangat tergantung. Oke, kita lanjut. Bahas teknikal PTBA, apakah sudah waktunya entry buy atau tunggu koreksi dulu atau wait and see dulu Pak Yef, terima kasih. Kita lihat PTBA naik ya. Batu bara juga naik, tetapi kita perlu tahu ini kenaikan ini apakah sifatnya jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat dari sini bisa dikatakan, sebentar ya, kita keluarkan dulu. Nah, ini di sini terjadi konsolidasi turun. Seperti pembahasan terakhir, saham ini relatif sebenarnya belum turun ya. Kalau kita lihat dari batu bara sendiri yang sudah turun cukup signifikan, PTBA ini relatif belum turun, dan sekarang ini dia relatif sudah naik di dalam konsolidasi menyempit. Ini konsolidasi menyempit ya, artinya kalau kita trading ekspektasi kita ya hanya di ruang konsolidasi ini gitu ya. Nah, bagaimana apabila kita mau entry trading di saham ini? Ya sepertinya perlu menunggu, kalau belum beli loh ya, perlu menunggu koreksi di 2700 sampai dengan 2590 gitu ya. Itu perlu menunggu terlebih dahulu, seperti itu. Mohon bahas teknikal saham WIRG untuk jangka pendek. Saya punya di harga 117, sebaiknya nambah atau cut loss. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih doanya. Sudah punya di 117. Mau nanya nambah atau ya cut loss. Kita sebenarnya perlu mengetahui berapa Anda punya
saham ini. Berapa itu bukan berapa lot atau berapa juta, bukan. Tetapi berapa persen Anda punya di dalam portofolio Anda. Jadi ada batasan-batasan tersendiri dalam kita memberikan saran tambah atau kurangi. Ya. Jadi ketika ada konsultasi member misalkan tanya, "Pak, saya punya saham A. Sekarang saya beli di harga 1, kemudian saham ini sekarang di 2. Apakah saya bisa nambah atau kurangi?" Gitu. Kita tidak bisa memberikan saran selama tidak ada informasi Anda punya berapa persen, berapa PV Anda punya. Itu adalah SOP. Jadi konsultan saya, advisor saya sudah ada SOP-nya ketika menjawab minta saran tambah atau kurangi, ya. Baik itu di harga yang lebih rendah atau harga lebih tinggi, harus mencantumkan yang namanya ya alokasi yang sudah ditempatkan atau sudah dibelikan di saham tersebut secara total di portofolio Anda itu berapa besarannya. Karena sekali lagi ada aturan di situ. Sehingga saya tidak bisa memberikan saran mau nambah dan sebagainya. Kita hanya tahu harga sekarang harganya bagaimana gitu ya. Apakah sudah floating loss atau sudah floating profit gitu ya. Saya juga nggak tahu, nggak hafal semua saham ya. Secara teknikal saham ini sekarang ini dalam konsolidasi turun. Oke. Konsolidasi turun yang mana? Yang ini ya. Nah, dengan demikian artinya dengan harga yang sekarang ini 107 Anda punya di 117, apakah memungkinkan untuk kembali di harga tersebut atau tidak? Itu yang menjadi fokus kita saat ini, karena kami tidak bisa memberikan saran tambah atau kurangi. Sementara saham ini masih belum terbentuk sebuah pola uptrend. Kalau dia uptrend ya sebenarnya kalaupun tidak uptrend pun masih bisa kembali di harga Anda sebenarnya. Tetapi untuk profit yang lebih jauh atau lebih besar dari harga Anda, kenaikannya lebih tinggi dari harga beli, kira-kira agak sulit karena dia terakhir membentuk lower high itu di 120-an ya. Sehingga ya kita harus realistis dulu untuk saham ini. Kalau mau hold saham ini bisa dengan proteksi yang harus ketat, karena saat ini posisinya sudah floating kemungkinan lebih dari 5% ya. Secara teknikal kalau dia breakdown dari 99, kemungkinan dia akan turun lebih dalam dari 85 karena di sini adalah support terakhir, sedangkan dia membentuk low terakhir itu ada di 92. Artinya saham ini seharusnya bisa turun lebih jauh dari dua area tersebut ya. Nah, harusnya kalau belinya tidak di 117, harusnya belinya itu ya bisa dikatakan di bawah 100 harusnya. Karena kalau beli di 117 kita sudah tahu ini adalah resistant trend line. Ya. Jangan nanggung. Jadi kalau kita beli melihat saham itu di resist, tunggu aja breakoutnya. Kalau belum breakout jangan dibeli. Kenapa? Resikonya adalah dia reject dan dia balik ke support, dan tentu saja itu akan menyebabkan penurunan yang ya cukup dalam ya, dan ya bisa dikatakan kemungkinan besar probabilitas untuk stop loss itu akan besar kalau Anda mematuhi trading plan. Nah, ini yang punya trading plan. Ada juga yang beli nggak ada trading plannya gitu. Nah, ini yang berbahaya. Yang buat trading plan aja kadang-kadang masih teledor, masih ceroboh, apalagi beli tanpa trading plan. Ini akan membuat Anda bingung tentu saja. Harus keluar atau tidak? Nah, seperti ini pertanyaannya. Ya, jadi kalau saya dengan kondisi loss seperti sekarang ini, harga 117, sekarang di harga 107 atau 108 nih, 107 ya, itu sudah 7%, otomatis itu adalah penurunan yang di luar toleransi saya sudah tidak bisa mentoleransi itu, otomatis ya saya akan buang. Mau gimana pun potensi ke depan saya udah menyebabkan penurunan segitu, ya kita akan buang kiri ya, apapun ceritanya ke depan ya kita akan lihat nanti. Tapi ini yang menjadi kita penting pahami bahwa risiko orang itu beda-beda. Ada yang seperti kita ya, tapi di PTR sudah pasti tidak mungkin PTR itu loss lebih dari 5%, tidak mungkin ya, tidak ada. Anda bisa cek kinerja kami ya. Makanya ketika saham itu turun 1%, 2%, otomatis sistem itu akan memberikan ini kecenderungan akan menyentuh stop loss, ya mereka akan amend sell atau merubah target sell mereka ya.
Seperti itu. Ya, jadi kalau saya mungkin akan jual karena aturan kami, sekali lagi balik ke aturan yang ada, ya kita akan buang kiri gitu. Dan mungkin akan buyback di harga yang lebih rendah karena potensi untuk buyback di harga lebih rendah menurut saya masih cukup besar dengan kondisi teknikal seperti ini. Misalkan saya punya, katakanlah kita punya 10 PV, padahal kan bisa beli 15 PV, kita tetap akan jual. Kenapa? Karena kita akan beli 10 PV dengan duit yang sama, dengan besaran yang sama, dengan lot yang berbeda, yang lebih besar kalau harganya turun lebih rendah. Sehingga ketika nanti swing naik terjadi, ya kan, itu akan mudah untuk mengembalikan loss yang sebelumnya. Bahkan kita bisa profit. Sudah kita praktekkan itu di PTR kan. Jadi di PTR itu sering cut loss, kemudian buyback di harga yang lebih rendah, dan profitnya akan menutup dan juga mendapatkan profit tambahan gitu. Makanya kita nggak pernah sayang-sayang kalau kita salah, ya kita kan pasti buang kiri itu tanpa berpikir panjang karena kami melihat bisa buyback di harga yang lebih rendah. Demikian. Jadi mohon maaf kita tidak bisa menyarankan tambah karena lossnya lebih dari 5%. Kedua, kita nggak tahu Anda punya berapa. Itu aturan sudah ada yang saya harus berikan contoh pada advisor, memberikan saran itu seperti itu. Jadi nggak boleh asal memberikan saran, ya. Baik, kita lanjut ke ide terakhir ini ya. Oke, ya inilah yang akan kita bahas di Talk malam ini. Satu pekan ini saya melihat saham Wins berada di atas MA60. Mohon reviewnya Pak Yef, apakah sudah bisa cicil untuk swing? Terima kasih Pak Yef dan sukses selalu. Terima kasih doa-doanya untuk Bapak Ibu yang suka mendoakan kami. Semoga doa tersebut juga kembali ke Bapak Ibu juga sehat, sukses semua karena itu yang paling penting ya. Wins, apakah saat ini bisa dicicil? Kita buka di ini ya. Kebetulan kita menggunakan exponential, tapi ya ini kebetulan juga di atas ya. Oke, apakah saat ini kita, jadi patokan kita beli itu belum tentu harus di atas M60 atau di bawah M60, belum tentu. Ini sangat tergantung kondisi teknikal secara utuh. Jadi tidak bisa, oh harga itu sudah naik di M60 kita beli, tidak bisa seperti itu. Ya, kita perlu cek dan analisa secara utuh bagaimanakah trennya, bagaimanakah pola pergerakannya, apakah dia konsolidasi, apakah dia uptrend, atau apakah dia downtrend gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kondisi teknikal dari Win sendiri, Anda bisa lihat sendiri ini adalah konsolidasi. Ya. Konsolidasi di sini bisa kita lihat dari range pergerakannya ya, membentuk support dan resist yang relatif sama. Kemudian di sini Anda bisa melihat MACD juga bergerak relatif mendatar. Apa artinya? Trennya adalah tren yang mendatar atau bisa disebut konsolidasi. Trading di dalam konsolidasi ya itu hanya dengan satu cara. Beli di support, jual di resisten. Ketika harga berada di middle up ya, middle area sampai dengan resisten ya, itu kita harus hindari dulu. Apa? Karena resikonya dia balik ke support. Nah, bagaimana kalau harga berada di mid to resist? Kita perlu tunggu breakout dari resistnya. Agar apa? Harga terkonfirmasi keluar dari konsolidasi. Ini sedikit edukasi ya. Sekali lagi ini edukasi, ini menurut saya, cara baca saya seperti itu. Kalau kita melihat konsolidasi, kita akan beli satu di support, kedua breakout resist. Hanya itu. Ya, kenapa? Dengan demikian risknya akan lebih kecil. Ya, kalau beli di sini, kemudian dia balik ke support, risknya berapa? 11%. Anda bisa batas 5%, tetapi probabilitas untuk cut loss besar. Daripada kita cut loss 5% pun, lebih baik kita menunggu dulu. Atau kalau kita lihat saham ini breakout dari 420, kita proteksi di bawah, ya kita bisa setting di 2 atau 3%. Kalau dia balik ke bawah berarti kita anggap itu false breakout. Kita buang kiri dengan sangat mudah. Ya. Kenapa? Karena kita bisa buyback lagi di harga area support. Ya, seperti itu. Ini jarang kita jelaskan di tempat-tempat lain, di F-Talk sebelumnya. Ini strategi ya. Lagi-lagi ini strategi, bukan teori, ini strategi yang kita bisa terapkan di saham apapun kalau kondisinya seperti ini. Ya, seperti itu. Tetapi ya ingat hukumnya tadi, kalau dia berada gerak di mid dan resist, apa yang kita lakukan adalah menunggu
jangan dibeli. Ya. Tetapi kalau dia bergerak di support, ya, turun posisinya seperti ini, tunggulah dia konfirmasi rebound baru Anda ambil. Ya. Ini sedikit strategi trading di dalam konsolidasi. Sangat simpel sekali, ya. Tanpa indikator pun kita telanjangi, ya. Indikatornya kita cukup melihat ini sudah cukup. Ya, sekali lagi ini kembali ke kondisinya. Jadi bergerak di atas 560 belum tentu kita beli. Belum tentu. Ya. Itu hanya indikasi saham ini bergerak di atas moving average gitu kan, belum tentu di uptrend juga, belum tentu. Kita perlu tunggu konfirmasi yang lain-lainnya. Apalagi kalau tujuannya cuma swing, kita nggak melihat tren, kita melihat potensi upside dan downside-nya, swingnya berapa persen dan sebagainya. Ya, demikian. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau pertanyaan sudah saya jawab semua, berarti itulah akhir dari F-Talk malam ini. Terima kasih. Silakan isi kembali di kolom komentar sama apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan pertanyaan, berikan alasan, berikan case Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan sampai Anda tanya cuma bahas saham ini tanpa ada alasan yang jelas atau pertanyaan yang jelas. Supaya apa? Supaya yang kami sampaikan di F-Talk ini benar-benar bermanfaat untuk Anda. Tidak cuma iseng-iseng nanya, tapi Anda memang butuh jawaban saya gitu ya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.